Masih terkait dengan ijazah palsu yang dituduhkan ke Pak Jokowi, teman-teman ya. Kalau kita lihat Dokter Tifa CS ini semakin ke sini tuh semakin ada aja gitu loh. Ya, di sini Dokter Tifa mengatakan bahwa ada riset algoritma bukan sekedar survei begitu kata beliau, tapi ini riset ya, menunjukkan bahwa 93% ya masyarakat Indonesia itu percaya bahwa Pak Jokowi ya publik itu percaya Pak Jokowi itu memiliki ijazah palsu gitu. Oke, itu kan riset mereka ya. Ya terserah mereka sih yang diriset yang mana gitu. Apakah yang kontra Pak Jokowi atau gimana gitu ya, dapatnya ya banyak gitu loh. Segitu makanya. Dan gimana ya? Kalau kita lihat juga flashback gitu ke belakang ya, kita melihat Dokter Tifa CS ini terlalu mendrama gitu. Ya, mereka mengatakan bahwa mereka dikriminalisasi. Itu ketika Pak Jokowi sudah mengambil tindakan hukum. Kalau misalnya Pak Jokowi tidak mengambil tindakan hukum, ya makin menjadi dong. Ya ini aja udah makin jadi gitu. Tapi ya balik lagi itu hak mereka ya untuk menuntut hal tersebut yang menurut mereka itu kurang sreg di hati mereka gitu. Cuman ya gimana ya? Kayaknya kayak ini apa kayak kebaca gitu, padahal kan kepinginnya mereka itu cuman mau Pak Jokowi itu mempublis gitu ijazahnya, cuman Pak Jokowi kan nggak mau ya pastinya. Oke, di sini aku ada beberapa video yang aku akan ajak teman-teman untuk lihat, jadi kita langsung gas ke videonya. Riset ini riset bukan cuma sekedar survei lembaga, riset algoritma menyatakan. Ini riset algoritma ya, menurut Dokter Tifa, riset algoritma ya, bukan sekedar survei, menunjukkan bahwa 93% rakyat percaya ijazah Jokowi palsu. 93% rakyat percaya bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Dan mohon maaf Pak, dari 12 orang yang dilaporkan ini punya masa besar Pak, influencer Pak. Ya, jadi saya mohon sekali ini yang saya mohon Pak. Sebentar, ini apa? Survei indikator 66,9%. Publik tak percaya Jokowi palsukan ijazah. Oke, Detik News. Oh. Research algoritma gak tuh? Riset algoritma. Oke. Berapa tadi kata dia? 93% rakyat percaya. 93% rakyat percaya. Rakyat alam gaib. Rakyat alam gaib. Aduh, ada-ada aja sih abang. Research algoritma. Riset algoritma. Algoritma Pak Bapak kau. Research algoritma. Dokter tipung. Inilah akibatnya kalau jadi anak abah kelamaan. Udah akut ketololannya, nggak bisa dirubah. Oh alah, udah akut nggak tuh? Udah parah ya bang ya? Lagi. Mana nih? Katanya kemarin udah kirim surat. Kok Pak Jokowi nggak ditangkap-tangkap tuh? Iya bener ya kalau dipikir ya. Udah kemana-mana gitu kan? Ayo dong, mana? Balasan suratnya mana? Lagi nggak ngadain survei di ditunjukin. mana bisa 93%. Lu kemana aja? Aduh, capek. Dan yang nggak bisa pikir lagi, kenapa lu ngelapornya masih di negara ini? Ngelapornya masih ke polisi negara ini. Katanya kemarin udah ngelapor ke Donald Trump, ke Donald Trump, mantap circle-nya ya. Presiden apa itu Cina, ke PBB, ke Xi Jinping. Mana hasilnya? Mana hasilnya, tunjukkan. Putin gitu katanya. Padahal ya seumuran mereka ini ya lebih cocoknya main Facebook aja sebenarnya. Oh. Aduh, tapi aku main Facebook juga loh. Emak-emak Facebook ya. Gak usah berurusan sama politik gitu. Tapi ya mau gimana lagi?
anak-anak abah. Anak-anak Anak-anak apa? abah kan rata-rata el-tolali. Cuma 7% rakyat percaya ijazah Jokowi. Ini disampaikan oleh Dr. Tifa. Ini luar biasa ya. Terbaru mengumumkan hasil 7% riset enggak tuh? bahwa algoritma Best Mutakhir terungkap bahwa 93% rakyat percaya bahwa ijazah Jokowi palsu dan hanya 7% yang percaya asli. 7% itu pun isinya adalah bots dan akun-akun buzzer bayaran. Wah, ngeri kali ya. Ngeri kali. Di sisi lain, Pak Rias Rasid juga menyindir bahwa Jokowi sekuat tenaga berusaha menyampingkan persoalan ini. Bahkan dibiarkan menggantung sampai kiamat. Karena jika asli, Jokowi seharusnya tak segan menunjukkannya, kata Prof. Rias Rasid ya. Sementara itu kita melihat pendukung Jokowi kabarnya mulai retak dari dalam. Sinyal keretakan loyalitas yang mungkin dipicu oleh isu-isu yang seperti Ya kan? Ini persoalannya kan dokumen Ini apa ini? Ini kan nanti ada Penelitian baru bab 1 pendahuluan, udah langsung potong apa ini? Potong Kompas. Bab 5 kesimpulan. Penelitian abal-abal namanya. Oke. ada Coba kita berikutnya dengar. lagi loh ketika skandal pasar pramuka terbongkar loh. Udah kalau hasil penelitian itu sebelum mencapai titik simpulan boleh diekspos ke publik. Jadi saya harus putuskan. Oh. Kalau misalnya gini, dari 45 riset itu mana yang unpublished ya? Maksudnya tidak akan saya publish di jurnal, itu boleh saya buka. Artinya saya tidak memiliki credentiality lagi di yang saya buka. Ya Pak. Oke, makasih Pak. Ya. Ini kan 2 kali Pak kami bertemu di Komnas HAM ini ya. Jadi 3 bulan yang lalu kami juga pernah ke sini. Kemudian diterima oleh staf-staf saja, analis ya. Itu pada saat itu awal itu baru laporan polisinya Joko Widodo. Kenapa kami mengadu ke sini? Karena kami mendapatkan teror, intimidasi, bahkan sampai keluarga kami. Itu yang kami laporkan. Dapat teror gitu ya teman-teman ya. Ya, Pak Rismon, mobil keluarga dihancurkan, saya, anak-anak saya diteror sampai ke kos, diancam oleh juru tikam. Ban disayat, ban mobil disayat, kaca mobil dipecah. Udah parah ya kayak gitu ya. Tapi sejauh ini aku nggak pernah ngelihat sih apakah aku yang kelewat atau gimana ya, nggak pernah ngelihat ibaratnya ini loh yang kejadian itu gitu yang mereka maksudkan ini. Atau aku yang kelewat ya teman-teman ya. Kan nggak ada hak asasi manusia di Indonesia ini. Nah, itu tidak ada tindak lanjutnya dari Komnas HAM. Katanya analis yang bertemu dengan kami akan laporkan kepada komisioner yang kebetulan hari itu tidak ada. Tetapi sampai 3 bulan sekarang kami dikriminalisasi oleh termul-termul, difasilitasi sama polisi, padahal kami sama sekali tidak melakukan tindak pidana apapun. Ya, nah ini kami kedua bertemu Bapak Komisioner, alhamdulillah Pak Prabianto. Yang harapan kami ini sekarang Pak, ini rakyat tuh ada di belakang kami Pak. Ini riset bukan cuma sekedar survei lembaga, riset algoritma menyatakan 93% rakyat percaya ijazah Jokowi palsu. Dan mohon maaf Pak, dari 12 orang yang dilaporkan ini punya masa besar Pak, influencer Pak. Oke Bu. Ya, jadi mencatat itu. Jadi saya mohon sekali ini yang saya mohon Pak, Punya masa Komnas HAM besar, bicara dengan Pak influencer Presiden. ya. Kami sangat ingin menjaga agar tidak terjadi kerusuhan Pak, agar tidak terjadi kerusuhan itu yang kami jaga sekarang. Kami nggak peduli deh. Keluarga kami, udah kalau Komnas HAM nggak bisa melindungi keluarga kami, udah kami lindungi keluarga kami sendiri. Tapi ini sekarang kami mohon Komnas HAM melindungi rakyat, melindungi negara Pak. Itu, dan Komnas HAM punya akses langsung kepada Pak Presiden. Jadi kami mohon gunakan Pak akses itu. Terima kasih Pak Prabianto. Baik. Boleh enggak kalau aku mengusulkan orang-orang model seperti itu lebih baik hukumannya nggak sekedar penjara, tapi cabut permanen kewarganegaraannya, alias Ngeri nggak tuh? cabut KTP-nya. Walah. Mungkin itu akan menjadi solusi yang terbaik ya, meredam orang-orang yang suka bikin gaduh. Mungkin bisa dipertimbangkan. Aku nggak tahu siapa yang berwenang, prosesnya bagaimana, prosedurnya bagaimana, apakah bisa
untuk dibuatkan undang-undangnya. Aku nggak ngerti soal administrasi ketatanegaraan ya. Yang jelas ini aku udah kesel banget melihat orang-orang seperti itu, badut-badut itu selalu bertingkah di ruang-ruang publik. Semoga usulku ini bisa didengarkan ya. Kalian yang setuju dengan usulku ini silakan komen. Menurut kalian layak enggak kalau orang-orang seperti itu memang harus dicabut kewarganegaraannya ya? Ini saking gerangnya ya. Oke. Next, Gibran Raka Buming Neraka mau bongkar ijazah palsu. Baca Gibran Raka Buming Raka aja salah, Dokter Tifa. Jadi lucu, takut penjara. Ntar teriak, aduh Tifa, udah stres kamu nih Tifa. Gibran Raka Buming Neraka, aduh. Tambah saya putar-putar berulang-ulang, tambah ketawa saya. Gibran Raka Buming Neraka, sejak kapan ganti nama Gibran Raka Buming Neraka? Saya meragukan ijazah Anda, Dokter Tifa, ya. Iya, jangan-jangan ijazah kamu boleh nembak kamu. Oh. Tifa, Tifa karo kelompokmu. Buak wae kudungmu kuwi. Ora usah kathek kudungan gaene mitnah wong. Rawat di penjara. Jare bolon wong TPU, sing pembela ulama apa? Rawat di neraka sian. Nah penjara kuwi mewek, kok ditetapkan tersangka wis mewek sampean. Sape ule-ule nggone Gibran. Sampeyan kula dadi apa mau utek-utek ijazah. Ijazah kuwi lho goleki. Padha ora pecuse dadine. Wong presiden, wakil presiden diutek ijazahne. Sampeyan ki ngaku pinter sandure KPU. Sandure KPUD, sandure KPU pusat. Jane balane iblis sampeyan. Sebenarnya tadi ada sambungan video di mana Dokter Tifa itu mengatakan bahwa ini kasus yang untuk ijazah Pak Jokowi ini udah selesai sampai di sini. Tapi nanti kita akan mengungkit ijazahnya Gibran begitu ya. Ya, kenapa ya? Nggak ada habis-habisnya orang-orang ini ya, kayak sensitif sekali sama Pak Jokowi serta keluarga ya. Aduh, sebegitu sensitifnya ya. Apakah ada sesuatu faktor iri atau bagaimana ya? Karena kan Pak Jokowi menjabat jadi presiden 10 tahun. Terus Gibran itu jadi wakil presiden sekarang. Ya jadi mereka ngerasa kayak iri gitu kayaknya ya. Atau gimana ya? Hak mereka juga sih sebenarnya. Tapi ya lucu aja gitu, nggak mempan ke bapaknya, ini mau nyerang anaknya gitu. Oke, dan lucunya juga tadi Dr. Tifa mengatakan bahwa 93% rakyat percaya bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Aduh, itu yang disurvei yang mana ya? Oke. So, menurut kalian gimana nih teman-teman tentang video yang barusan kita simak? Coba ketik-ketik di kolom komentar. Aku juga ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah setia bersama Arissa Sebastia selalu ngikutin aku. Oke, sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!